Saudara bersuka cita pagi ini? Ada yang datang lagi banyak masalah? Ada? Bilang puji Tuhan. Sudah nonton video kemarin kan ya? Berbahagialah yang teraniaya, yang dalam penderitaan. Sudah nonton ya? Itu bagian dari berkat Tuhan. Kan saudara selalu doa, Tuhan berkatilah aku hari ini. Tuhan kabulkan. Yang gak punya masalah tuh gak dikabulkan doanya. Amin saudara. Tetap semangat ya. Haleluya, kasih senyum dulu. Bersuka cita. Saya siap menerima berkat firman Tuhan. Oke ya. Haleluya. Saudara, pagi hari ini firman Tuhannya judulnya hubungan antara berkat dan kasih. Saudara mau menerima berkat? Saudara mau dikasihi? Saudara sudah membagi berkat? Saudara sudah mengasihi? Itu manusia memang begitu egois. Maunya diberkati tapi nggak mau memberkati. Maunya dikasihi tapi nggak rela mengasihi. Amin. Nah pagi hari ini dengar firman Tuhan biar semua bertobat. Ya, bilang saya mau bertobat. Oke, haleluya. Oke, kalau saudara dengar firman, saudara bertobat. Nah nanti siang tuh saudara pulang gereja, malaikat bertempik suara katanya. Karena bukan cuma satu orang bertobat, satu jemaat Karmel bertobat ya. Haleluya. Judul firman Tuhan, hubungan antara berkat dan kasih. Saudara yang kekasih, berkat Allah kepada manusia dinyatakan melalui kasih-Nya. Amin. Yang pertama, kasih Allah yang dinyatakan melalui salib. Yesus mati di kayu salib untuk membayar lunas hutang dosa. Saudara pernah punya hutang enggak? Pernah enggak ibu kos? Permisi ya, sudah 3 bulan ya. Tanggal 5 terakhir ya. Kalau enggak maaf sudah ada orang lain yang antri. Atau tiba-tiba ditelepon, Pak sudah 3 bulan, mohon maaf dikasih waktu besok ya terakhir, kalau enggak motornya mau ditarik. Pernah enggak mengalami seperti itu? Saudara kos belum bayar, kalau enggak besok lunas harus angkat kaki. Saudara punya motor satu-satunya, besok enggak bayar, debt collector tarik. Anak SPP 3 bulan belum bayar, besok enggak bayar, dikeluarkan dari sekolah. Terus makan di dapur habis semua enggak ada. Tiba-tiba ada malaikat datang. Wujudnya manusia, bukan turun dari sorga. Tiba-tiba kamu perlu apa? Dan diselesaikan semua hutangmu, masalahmu. Kira-kira saudara yang tadinya punya hutang, punya masalah, gak punya uang. Terus tiba-tiba ada orang yang datang dan melunasi semuanya. Bagaimana perasaan saudara? Hanya senang saja? Hanya berterima kasih saja? Seakan tidak percaya. Bagi saudara nyawaku cuma sampai hari ini dan ada penyelamat. Itu syukurmu, terima kasihmu itu gak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Kenapa? Karena kamu seperti ada di ujung maut dan datang penyelamat. Kenapa ada banyak orang Kristen seperti menganggap remeh kasih karunia Allah. Karena dia gak menyadari dia tuh manusia berdosa. Sehingga pengorbanan Yesus 2000 tahun lalu ya iya Yesus mati menembus dosa selesai. Tapi dia gak ada kesadaran bahwa aku tuh sejahat apa. Aku tuh serusak apa. Aku seberdosa apa. Tapi kalau saudara sadar saudara ini manusia yang berdosa. Manusia yang bejat. Harusnya mati dihukum. Tapi Yesus datang. Hidupmu di ujung maut sudah bahkan maut itu memisahkan. Tapi Yesus datang membayar lunas semua hutang dosa. Makanya orang Kristen yang punya pemahaman, pengertian benar-benar menyadari dirinya siapa,
Dan dia nggak bisa menyelamatkan dirinya. Bahkan orang sekitar yang mengasihi dia nggak bisa menyelamatkan dirinya. Tapi Yesus datang mati di salib untuk menyelamatkan. Untuk menanggung, untuk melunasi hutang dosa saya. Orang yang sampai kesadaran pengertiannya dibuka kalimat itu, dia akan jadi Kristen yang berbeda. Amin. Kenapa? Karena rasa syukur gak cukup. Rasa terima kasih gak cukup. Hidupnya pun dia kasih seakan-akan gak cukup, gak sebanding. Gak bisa membalas kebaikan Tuhan. Amin. Makanya saudara pulang, setiap malam berdoa, minta Tuhan celikkan. Minta benar-benar kematian Yesus membayar lunas hutang dosa itu menjadi hidup. Bukan hanya sekedar, oh iya aku tahu. Oh iya itu sejarah 2000 tahun lalu. Tapi benar-benar saudara punya penghayatan. Bahwa Yesus benar-benar mati menyelamatkan dirimu. Jiwamu. Amin. Haleluya. Nah, saudara yang kedua, berkat Allah kepada manusia dinyatakan melalui kasih-Nya, yaitu dengan cara mendidik. Ibrani katakan, Amsal katakan, kalau punya anak dihajar pakai rotan. Ibrani katakan, kalau kamu sebagai anak tidak dipukul, tidak diajar, tidak dididik, kamu jadi anak-anak gampangan. Tetapi kalau kamu anak yang sah, kamu dihajar, kamu dididik. Kenapa? Karena Allah mau menjadikan kita sebagai anak-anak Allah yang menjadi ahli waris kerajaan sorga. Amin saudara. Makanya video kemarin yang saya bagikan, berkat Allah itu bukan hanya dalam hal materi. Kalau saudara pikir Allah memberkati saya karena saya punya uang banyak. Allah memberkati saya karena saya bisa punya rumah. Allah memberkati saya bisa punya kendaraan. Gak usah jadi Kristen. Yang bukan Kristen lebih kaya banyak. Amin. Tetapi kekristenan itu, berkat Allah itu, saudara diselamatkan. Kenapa? Karena hidupmu bukan hanya di dunia ini. Ada kehidupan kekal setelah kematian. Dan kehidupan kekal itu yang Allah sediakan. Allah berikan sebagai berkat yang Dia nyatakan melalui kasih-Nya. Bukan hanya mati di kayu salib, tetapi setelah Dia menebus kita, Dia mendidik kita. Supaya apa? Supaya kita layak disebut sebagai anak-anak Allah. Amin. Makanya yang lagi masalah bilang, puji Tuhan, terima kasih Tuhan, aku diberkati. Dengar masalah begini, wah terima kasih untuk berkat-Mu. Amin saudara. Karena itu bukti kasih Allah buat saya dan saudara. Jadi mulai hari ini saudara punya cara pandang yang berbeda ya. Setiap ada masalah jangan bersungut-sungut. Setiap ada masalah jangan doa puasa, Tuhan lalukan cawan ini dalam nama Yesus. Tidak. Tapi bilang terima kasih Tuhan, aku minum cawan ini karena ini berkat Tuhan. Amin. Amin saudara, semangat semua ya. Mari kita sama-sama baca 1 Korintus 16 ayat yang ke-22. Saudara yang bawa Alkitab boleh membuka ayat ini. Dan kita baca ayat ini bersama-sama. 1, 2, 3. Siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah ia. Maranatha. Saudara yang kekasih, tadi saya bilang khotbah pagi ini judulnya adalah hubungan antara berkat dan kasih. Berkat Allah buat saya dan saudara itu sama dengan kasih Allah buat kita. Jadi berkat dengan kasih itu sama. Amin. Allah memberkati kita. Allah mengasihi kita. Yesus mati di kayu salib itu berkat buat saya dan saudara. Itu bukti kasihnya buat saya dan saudara. Yesus mendidik kita, menghajar kalau kita salah, mengingatkan, menegur. Itu berkat buat kita. Karena itu bukti kasihnya buat kita. Amin. Dan di dalam konsep perjanjian baru, setelah Yesus mati di kayu salib, sudah nggak ada kutuk-kutuk bagi orang yang percaya. Makanya promosi Bible Study, kita udah belajar pohon keluarga. Kenapa sih ada dosa, kata orang dosa turunan. Dosa ayah, kalau keluarga ini cerai, nanti yang kedua cerai lagi, ketiga cerai lagi. Kalau ini punya masalah begini, pasti turunannya begitu. Karena ada dosa, ada kutuk turunan.
Di dalam konsep perjanjian baru, kutuk-kutuk itu sudah ditanggung di atas kayu salib. Kenapa ada dosa yang bisa berulang kali? Polanya sama. Itu bukan bicara kutuk lagi. Itu karena terpola di dalam satu keluarga, kebaikan kejahatan dilihat oleh anak, dilihat cucu, dan itu diikutin. Itu ditiru. Amin, saudara. Jadi nggak ada dosa kutukan itu lagi, nggak ada. Bagi saudara yang percaya kepada Tuhan Yesus. Yang ada Roh Kudus dalam dirimu. Yang mau diproses menjadi anak-anak Allah. Karena kutuk semua sudah ditanggung. Amin. Dalam konsep perjanjian baru, hanya satu manusia bisa terkutuk. Orang percaya yang sudah ditebus dosanya, hanya ada satu kutukan buat dia. Pada waktu dia tidak mengasihi Allah. Amin. Jadi saudara bilang, aku percaya Yesus. Aku menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Wah, berarti ada berkat dong. Belum tentu. Kalau kamu tidak mengasihi Allah, biar kamu rajin ke gereja kalau tidak mengasihi Allah. Biar tiap hari baca Alkitab kalau tidak mengasihi Allah. Di hadapan Tuhan kamu adalah orang yang terkutuk. Amin. Mau menerima berkat apa kutuk? Jika kamu hidup dalam kasih Allah, maka kamu membawa dirimu kepada berkat. Sebaliknya, jika kamu tidak tinggal di dalam kasih, maka kamu membawa dirimu kepada khotbah pagi ini sebenarnya judulnya berkat dan kutuk. Cuma sudah terlalu banyak judul khotbah berkat kutuk, berkat kutuk. Nah, saya mau tanya saudara, mau hidup diberkati apa dikutuk? Nah, kita udah belajar bagaimana supaya saya diberkati oleh Tuhan. Hidup dalam kasih. Kalau saudara tinggal dalam kasih Tuhan, berarti kamu membawa dirimu kepada berkat. Tetapi kalau kamu tidak tinggal di dalam kasih Allah, kamu membawa dirimu kepada kutuk. Artinya apa? Baca 1, 2, 3. Bagi orang percaya, berkat bukan takdir, tetapi pilihan. Saudara mau diberkati, saudara menjadi orang yang dikutuk, itu pilihanmu. Bukan Allah yang menentukan, oh ini diberkati, oh yang ini dikutuk, aku tidak suka kepada mereka. Oh ini aku suka, ini jadi orang-orang yang diberkati. Tidak, konsep perjanjian baru. Dikutuk, diberkati, hidupmu itu tergantung pilihanmu sendiri. Amin, saudara. Saya mau tanya, hari ini kamu merasa hidupmu diberkati atau sedang dikutuk? Lagi diberkati apa lagi dikutuk? Haleluya. Sekarang bagaimana supaya hidup saya diberkati? Saya harus mengasihi, saya harus tinggal di dalam kasih. Bukti mengasihi Allah yang pertama, saudara buka Alkitab. Yohanes pasal 14 ayat 15 ayat 21. Baca yang keras, Injil Yohanes pasal 14 ayat 15, lompat ayat yang ke-21. 1, 2, 3. Ayat 21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Amin. Ada banyak orang Kristen berkata, aku mengasihi Allah. Termasuk saudara sering berdoa, Tuhan aku mengasihimu. Amin. Tetapi jadi pertanyaan, ayat yang kita baca Yohanes 14, ayat 15, ayat 21. Itu ada definisi dari orang yang mengasihi Allah. Dikatakan kalau kamu mengasihi aku, kamu akan melakukan semua perintahku. Orang yang melakukan perintah Allah, dialah yang mengasihi Allah. Dan Allah akan mengasihi dia. Allah akan tinggal di dalam dia, bahkan Bapa tinggal di dalam dia.
Amin. Sekarang saudara bilang mengasihi Allah. Tanyakan dirimu, sudah seberapa jauh saya melakukan perintah-perintah Allah dalam hidup saya? Jadi kasihmu kepada Allah itu diukur dari situ. Kamu datang dengar khotbah. Ampuni, berkati orang yang menganiaya kamu. Gitu pulang dari gereja, ada orang bikin tersinggung sedikit. Gak ada, coret namanya, tidak ada. Ini sudah yang kesekian kalinya, sudah keterlaluan dia. Apakah itu bukti mengasihi Allah? Kita berpikir mengasihi Allah itu kan cuma ya mengasihi Allah, aku mengasihi Allah. Tapi kan buktinya apa? Kalau kamu tidak melakukan perintah Allah, kamu tidak mengasihi Allah. Berarti kamu membawa dirimu dalam kutuk. Mengerti maksud saya? Yang kedua, di dalam konsep perjanjian baru kan kita suka bilang ya, the Lord is my law, Tuhan adalah hukumku. Artinya apa? Di dalam konsep perjanjian baru untuk saya, untuk saudara yang sudah ditebus, kita disebut umat tebusan. Kalau kita bilang mengasihi Allah, cuman satu tandanya. Kita harus hidup melakukan kehendak Allah. Kita punya kehendak. Tetapi pada waktu kita berkata aku mengasihi Allah, kita tidak melakukan apa yang menjadi kehendak kita. Kita tidak hidup lagi dengan keinginan-keinginan kita. Tapi kita belajar, apa kehendakmu Bapa? Makanya kan doa Bapa kami, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Artinya kehendak yang di sorga tuh yang aku lakukan. Tapi banyak orang Kristen kalau lagi masalah banyak, dia berdoa, Tuhan tolong begini ya. Dia atur Tuhan supaya Tuhan menjawab doanya, ikut kehendaknya, ikut maunya dia. Jadi sorga diatur sama dia yang ada di bumi. Itu namanya kurang ajar. Amin saudara. Makanya ada di ayat lain, kalau kamu memanggil dia Bapa, di mana hormatmu? Kalau kamu tahu dia Bapa, kamu akan mengikuti apa perkataan Bapamu. Dan percayalah, kehendak Allah, kehendak Bapa itu sempurna. Itu yang terbaik buat saya dan saudara. Kenapa? Karena itu membawa berkat. Amin saudara. Saudara mengasihi Allah? Hah? Sudah melakukan perintah-perintah Allah? Sudah hidup melakukan kehendak Allah? Nah, kehendak Allah itu kan banyak dalam segala hal. Saya mau melakukan begini, Tuhan kehendaki enggak? Jadi kalau sudah bicara kehendak Allah, itu di atas hukum. Kalau hukum-hukum agama, hukum-hukum di dunia ini kan cuma dua. Baik atau jahat. Tetapi kalau kehendak Allah itu bukan bicara baik atau jahat. Baik atau sempurna. Itu yang kalau saudara tidak punya kepekaan, tidak suka baca Alkitab, tidak punya hikmat Roh Kudus, saudara bilang, oh yang baik ini kan baik gak merugikan orang. Tapi kalau itu bukan kehendak Allah, saudara tidak mengasihi Allah. Amin. Nah semakin saudara mengerti firman, semakin saudara belajar kebenaran-kebenaran, semakin saudara punya banyak waktu dalam persekutuan dengan Tuhan, saudara akan memiliki kepekaan. Bukan hanya tahu yang baik, tapi yang sempurna. Mana kehendak Allah, mana maunya Allah, mana yang harus saya lakukan di waktunya Allah, di waktu yang tepat, dan sesuai dengan maunya dia. Amin. Kekristenan itu kan bukan sekedar agama. Kekristenan itu bicara hubungan. Bagaimana kita memiliki persekutuan dengan Allah yang adalah Bapa kita. Kalau orang punya persekutuan, punya hubungan, itu nggak usah ngomong, saudara sudah peka. Oh, istri saya bangun pagi kok kayaknya nggak ada senyuman. Biasa dia ngakak. Pasti ada sesuatu ini. Nah kalau dia sudah diam, lebih baik saya diam dulu. Tunggu waktu yang tepat. Kalau enggak pasti masalah. Kan suami istri begitu kan. Sudah mengerti. Anak ngerti. Oh bapak saya kok bangun begini ya.
atau pulang kerja seperti ini. Kenapa? Tanpa mesti ngomong kita sudah tahu. Karena kita punya hubungan. Tinggal sama-sama, mengerti kesukaannya dia. Tahu kalau dia marah jeleknya seperti apa. Kalau dia lagi senang seperti apa, kita ngerti. Nah, bagaimana ngerti kehendak Allah yang tidak kelihatan? Baca Alkitab setiap hari. Dengar khotbah yang benar setiap hari. Punya waktu minimal 30 menit untuk duduk diam bersekutu. Saudara akan punya hikmat, punya kepekaan. Nanti saudara akan tahu kehendak Allah itu apa. Amin. Tapi kalau hari ini yang baik, yang jahat, yang benar salah saudara nggak bisa bedain. Ya susah. Saudara tidak akan diproses menjadi umat yang disempurnakan. Kalau di kerjaan ini punyaku, ini bukan punyaku, hantam aja semua. Saudara yang baik benar, yang salah benar aja nggak bisa bedain. Nggak bisa menentukan mana yang harusnya baik yang saudara pilih. Bagaimana saudara mau naik level? Memilih yang baik dan yang sempurna. Orang harus lulus dulu dalam hukum yang ada di dunia ini. Tahu membedakan mana baik, mana jahat, mana benar, mana salah. Baru dia bisa masuk proses menjadi anak-anak Allah. Yang bukan hanya mengerti baik, tapi mengerti yang sempurna. Karena itu adalah kehendak Allah yang berkenan di hadapan Allah. Kalau orang sudah sampai titik di sini, itulah umat yang diberkati. Karena mereka menerima kasih Allah, karena mereka juga hidup di dalam kasih. Amin. Yang kedua, bukti mengasihi Allah. Saudara buka 1 Yohanes pasal yang keempat, ayat yang ke-20 dan ayat yang ke-21. Baca sama-sama yang keras. 1, 2, 3. 1 Yohanes 4 ayat 20 sampai 21. Sudah dapat? 1, 2, 3. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah, dan dia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perkataan ini kita terima dari dia, barang siapa mengasihi Allah, dia harus juga mengasihi saudaranya. Amin. Siapa yang pernah berkata aku mengasihimu Tuhan? Angkat tangan. Saudara gak pernah ngomong aku mengasihimu Tuhan? Siapa yang punya musuh? Musuh itu kan bukan sekedar saudara masuk medan perang dan berperang. Musuh itu kalau saudara lihat dia lagi makan enak, tiba-tiba dia lewat, nafsu makan langsung hilang. Nah, itu musuh berarti. Lagi ngobrol bercanda enak-enak, tiba-tiba satu teman sebut nama dan saudara tanduknya langsung keluar. Atau langsung gosipin. Nah itu musuh berarti. Amin saudara. Kalau kamu mengasihi Allah, Allah kan tidak kelihatan. Artinya apa? Kalau kamu punya musuh, kamu punya dendam, punya kebencian, punya iri hati kepada orang, itu berarti kamu gak mengasihi Allah. Kenapa? Yang di depanmu aja, yang diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, kamu gak mampu mengasihi dia, bagaimana kamu mengasihi Allah yang tidak kelihatan? Itu ngomong doang. Makanya kenapa ada banyak orang Kristen hidupnya dalam kutuk, rajin ke gereja, baca Alkitab. Tetapi hidup dalam kutuk, kenapa? Karena hatinya tuh punya kebencian, punya dendam, punya amarah yang gak selesai-selesai. Kepahitan. Tidak rela melepaskan pengampunan. Saya kasih tahu, saya mengerti. Ada orang hati-hatinya tuh yang gak mudah gitu loh. Ada orang yang hatinya mudah tersakiti tapi mudah mengampuni. Ya, saya seperti itu. Tapi ada orang yang tersakitinya susah, tapi begitu tersakiti, sampai mati gak ada pengampunan. Cuman saya mau kasih tahu bagi saudara yang masih punya kepahitan, marah, dendam, benci. Saya mau kasih tahu kalau saudara melepaskan pengampunan, itu bukan untuk orang itu loh. Tapi itu untuk membebaskan dirimu sendiri. Amin.
Saudara nggak menikmati hidup kalau saudara punya kebencian, dendam, kepahitan. Itu seperti saudara bawa sampah tapi saudara nggak sadar. Saudara datang kemana aja tuh sampah itu bau busuk. Saudara yang hatinya terluka, itu saudara pergi kemana saudara akan melukai. Saudara akan menyakiti orang juga tanpa kamu sadar. Makanya pada waktu orang melepaskan pengampunan, itu bukan untuk orang yang pernah menyakitimu, bukan. Itu untuk membebaskan dirimu sendiri. Kamu bisa menikmati damai, sukacita, berkat-berkat Allah. Amin. Makanya di dalam doa Bapa kami dikatakan, kalau kamu tidak mengampuni, dosamu tidak akan diampuni. Yesus mati 2000 tahun lalu untuk siapa? Untuk semua manusia. Tetapi apakah pengampunan itu sampai kepada dirimu? Tergantung kamu. Makanya ada di dalam Injil kan perumpamaan. Ada orang yang punya hutang banyak sekali gak bisa dibayar. Tiba-tiba dilunasin. Begitu dia keluar, dia ketemu temennya yang punya hutang gak sebanyak dia. Sedikit, jauh sedikit. Tapi dia bilang apa? Kalau kamu gak bayar hari ini, diancam. Orang yang melihat peristiwa itu langsung kasih tahu sama bos. Bos, itu loh hutangnya habis diputihkan sama bos. Dia keluar, dia ketemu temennya, hutangnya gak seberapa. Dia gak mau putihkan, gak mau ampuni. Bahkan diancam. Apa kata raja itu, kata bos itu, kata tuan itu? Tangkap dia, bawa ke dalam penjara. Sampai dia melunasi hutang-hutang. Amin saudara. Amin. Yesus mati 2000 tahun lalu menebus dosa manusia. Tapi pengampunan Tuhan sah atau tidak dalam hidup masing-masing tergantung saudara. Waktu saudara tidak melepaskan pengampunan, memang orang pernah menyakiti. Memang orang pernah melukai, pernah merugikan. Tapi kalau saudara tidak melepaskan pengampunan, dosamu tidak diampuni. Artinya apa? Kamu dibawa kutuk. Amin. Nah, relevan judul firman Tuhan pagi ini hubungan antara kasih dan berkat dan kasih. Nah, tadi yang saya sampaikan bahwa mengasihi Allah itu berarti yang pertama melakukan perintah Allah. Yang kedua mengasihi sesama. Itu sama dengan hukum yang pertama dan yang utama. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Dan kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Jadi dua hukum ini sudah mencakup semua hukum yang ada di hukum Taurat. Jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzinah, kuduskan hari Sabat. Dan mengasihi Allah, mengasihi sesama hukum ini sudah mencakup semua hukum yang ada di dunia ini. Semua aturan-aturan intinya cuma satu. Bagaimana kamu mengasihi Allah, bagaimana kamu mengasihi sesama. Kalau kamu mengasihi sesama, kamu tidak akan berbuat jahat kepada orang siapapun. Kalau kamu mengasihi Allah, di tempat kerjaan tidak ada bos yang memperhatikan, kamu akan bekerja sebaik mungkin, sejujur mungkin. Kenapa? Karena kamu mengasihi Allah. Amin. Jadi sebenarnya nanti kita di langit baru bumi baru sudah nggak ada aturan-aturan itu. Lampu merah dilarang lewat kecuali buru-buru. Dilarang marah kecuali kepepet karena dia sudah keterlaluan. Itu nggak ada aturan-aturan begitu lagi. Kenapa? Karena orang yang masuk langit baru bumi baru itu orang-orang yang sudah teruji kasihnya kepada Allah, kepada sesama. Kalau kamu mengasihi sesama seperti dirimu, kamu gak mungkin merugikan orang. Kamu gak mungkin melukai sesamamu. Amin. Kalau kamu mengasihi Allah, Alkitab katakan, baik kamu makan, kamu minum, lakukan semua untuk kemuliaan Allah. Kalau kamu mengasihi Allah, apapun kerjaan yang kamu melakukan bukan untuk Tuhan, tetapi bos di atas segala bos, Tuhan di atas Tuhan. Yaitu Tuhan pencipta langit bumi. Kan enak ya saudara. Cuma ini hukumnya sederhana. Makanya orang yang tinggal di dalam kasih dia hidup dalam berkat Allah. Tapi orang yang tidak tinggal di dalam kasih dia membawa dirinya kepada kutuk.
Mengasihi apa? Mengasihi Allah, mengasihi sesama. Mengasihi Allah itu apa? Lakukan perintahnya, hidup dalam kehendaknya. Mengasihi sesama itu apa? Jangan membenci. Jangan dendam, jangan ada kepahitan. Amin. Berkat adalah pilihan. Baca 1, 2, 3. Berkat adalah pilihan. Kita lihat contoh di dalam Alkitab, saudara nggak usah buka. Yusuf dalam Kejadian pasal yang ke-39. Tahu kisah Yusuf ya? Yusuf itu kan menderita secara manusia. Dia masih umur 17 tahun, masih muda, imut-imut, anak manja yang disayang-sayang bapaknya. Tiba-tiba dijual sama kakak-kakaknya. Dijual, dijadikan budak di bangsa asing yang jauh sekali dari rumahnya. Kalau saudara baca, waktu Yusuf dibuang di sumur dia nangis. Dia minta tolong kepada kakak-kakaknya. Tapi mereka gak menggubris dia. Karena sudah terlanjur ada kebencian. Tetapi Yusuf tuh anak yang rajin. Dia kerja, tanggung jawab. Dan dia tahu bahwa Tuhan menyertai dia. Sampai bosnya yang namanya Potifar melihat, wow, ini budak yang dari negeri jauh rajin sekali. Dan dia melihat aku semakin diberkati gara-gara mempekerjakan orang ini. Dan orang ini memang bisa dipercaya. Dan akhirnya apa? Kepada budak bangsa asing dikasih kepercayaan. Kamu lakukan semua tugas kamu yang berkuasa atas rumah ini ya. Kenapa dipercaya? Kenapa dipercaya? Karena Tuhan menyertai. Sampai pada suatu waktu dia digoda oleh istri Potifar. Yusuf ini sudah gak punya mama loh saudara. Mamanya kan meninggal. Dia biasa disayang papanya. Kalau saudara mengerti, laki-laki kan ada laki-laki itu yang senang sama orang yang lebih tua. Senang sama wanita yang suka kayak ibunya. Kenapa? Karena dia kehilangan figur itu. Dia gak mendapatkan itu. Nah, waktu Yusuf, dia mamanya kan meninggal, dia masih kecil. Waktu melahirkan adiknya Benyamin. Tiba-tiba ada ibu yang anggun mempesona cantik jelita datang. Dan itu bukan hanya sekali menggoda dia, Alkitab berkata berulang kali. Tapi apa kata Yusuf? Bagaimana mungkin aku melakukan kejahatan yang besar ini dan berbuat dosa terhadap Allah. Amin saudara. Orang yang mengasihi Allah, dia punya rasa hormat kepada Allah. Yang dibuktikan dengan melakukan kehendak Allah. Kenapa Yusuf tidak melakukan pelanggaran? Karena hatinya mengasihi Allah. Bagi orang lain ini kesempatan. Nggak ada orang di rumah loh saudara. Dan bukan dia yang mau. Nyonyanya yang mengajak dia. Tapi dia punya rasa takut kepada hormat. Dan hormat kepada Allah. Itu bukti orang yang mengasihi Allah. Amin. Selesai itu bebas? Tidak, masuk penjara. Tapi seperti yang saya katakan tadi. Penjara penderitaan pun itu berkat Tuhan. Amin. Jadi dimanapun saudara berada, apapun peristiwa yang saudara sedang alami, kalau saudara mengasihi Allah berarti Allah menyertai saudara. Karena Allah mengasihi saudara juga. Dimanapun saudara berada, persoalan apapun yang kamu alami itu bukan kutuk. Itu bukan penderitaan, tapi itu berkat Allah. Amin. Setelah Yusuf menolak ajakan bosnya, apakah Tuhan angkat dia? Tidak, malah dimasukkan dalam penjara. Kok tambah menderita hidupnya? Padahal hidup jujur, jaga kesucian, kok malah masuk penjara? Mengerti sampai sini? Tapi ternyata penjara itu bagian dari berkat Allah sebelum mengangkat dia. Karena lewat penderitaan-penderitaan itu,
Begitu dia ketemu dengan keluarganya, kakak-kakaknya ketakutan dia akan balas dendam. Yusuf bilang apa? Kamu mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi semua ini cuma rencana Tuhan. Supaya aku bisa pelihara kalian satu keluarga, satu bangsa. Mengerti maksud saya? Jadi bukti Yusuf mengasihi Allah, dia tidak tergoda dengan nyanyi Potifar. Dan kasihnya dia buktikan kepada saudara-saudaranya loh. Yang menjual dia. Yang bikin berita kepada bapaknya, Yusuf sudah mati. Ini loh jubahnya, ini darahnya. Bapaknya sejak saat itu merenung kesedihan. Sampai semangatnya bangkit lagi waktu dia ketemu Yusuf di Mesir. Bayangkan 13 tahun bapaknya dalam penderitaan. Karena ulah kakak-kakaknya. Yusuf memohon-mohon, kakaknya gak peduli, dia masih anak kecil. Tapi dia bisa melepaskan pengampunan. Amin. Karena dia mengasihi Allah. Makanya dia dijual, dia jadi budak. Karena dia mengasihi Allah, dia tetap hidup dalam berkat. Tuhan tetap menyertai dia. Apapun yang Yusuf lakukan diberkati Tuhan. Kalau saudara baca. Kalau saudara mengasihi Allah, apapun yang saudara kerjakan, Tuhan turut campur tangan. Dan saudara jadi berkat di mana saudara berada. Amin. Oke. Penderitaan buruk bukan kutuk. Bagi orang yang mengasihi Allah. Mengasihi artinya melakukan perintah Allah. Contohnya adalah Ayub. Justru lewat penderitaan Ayub menerima berkat. Bukan hanya 2 kali lipat dia menerima. Bukan hanya anak-anak 10 diganti lagi. Tetapi berkatnya dia semakin mengenal Allah. Jauh sebelum dia mengalami penderitaan itu. Amin. Ayub bilang, Tuhan, dulu tuh aku tahu kamu tuh cuma khotbah pendeta. Aku cuma dengar khotbah. Aku baca Alkitab. Kalau pakai bahasa sekarang. Tapi dengan aku sakit ini loh Tuhan. Dengan anakku 10 mati. Dengan aku jadi miskin, kere, melarat. Aku melihat, aku mengenal Engkau Tuhan. Istriku bahkan meninggalkan aku. Tuhan tidak meninggalkan aku. Aku kehilangan anak, aku kehilangan harta. Tapi aku memiliki Engkau yang tidak pernah meninggalkan aku. Wah, itu luar biasa. Saudara sampai penghayatan, pernah gak saudara berdoa dan merasakan Tuhan tuh ada. Dan saudara bisa berdialog, bercakap-cakap dengan Tuhan. Itu harta terbesar. Karena Tuhan gak kelihatan. Tapi kalau saudara bisa punya persekutuan, wow, itu damai, itu sukacita yang luar biasa. Dan untuk sampai di titik itu kadang-kadang orang hidup nyaman, punya banyak uang. Dia gak bisa punya waktu dengan Tuhan. Kalau berdoa, oh puji Tuhan, terima kasih. Tapi kalau saudara dalam penderitaan, doanya beda. Tuhan, Tuhan, Tuhan. Betul gak saudara? Orang kalau penderitaan baru Tuhan sudah merasakan hadirat Tuhan. Orang banyak uang. Doa sudah 1 jam, ya gak rasa apa-apa. Kenapa? Karena dia gak perlu Tuhan, dia punya banyak uang. Dia mau beli apa bisa, mau lakukan apa aja, dia gak membutuhkan Tuhan. Tapi kalau saudara yang miskin menderita, baru Tuhan benar-benar membutuhkan Tuhan. Amin saudara. Makanya penderitaan itu bukan kutuk. Itu bagian dari berkat. Supaya saudara mengalami Tuhan secara pribadi. Amin saudara. Mau diberkati? Yakin. Yang bilang mau hati-hati ya. Pulang gereja besok lusa seterusnya kalau ada masalah jangan bersungut. Bilang itu berkat Tuhan. Tuhan mengabulkan doa saudara. Syarat mengasihi Allah cuma 1. Melepaskan segala sesuatu. Kalau saudara masih punya kebahagiaan dengan uang. Aduh uang tuh bikin aku maknyus loh. Saudara gak mungkin mengasihi Allah. Aduh keluargaku bikin aku maknyus loh. Saudara gak mungkin mengasihi Allah 100%. Makanya kenapa kadang-kadang Tuhan bikin saudara titik 0. Miskin melarat gak punya apa-apa. Kenapa? Karena Tuhan mau ajar tentang hal ini. Bahwa hanya kamu tidak punya apa-apa baru kamu bisa sungguh-sungguh cari Tuhan. Amin.
Oke. Orang yang mengasihi dibuktikan dengan tidak terikat dengan apapun dan oleh siapapun. Kalau masih ada kebahagiaan, kalau aku punya ini aku bahagia loh, kamu orang terkutuk. Ya. Memiliki Tuhan itu udah cukup, itu lebih dari segala-galanya. Kalau Tuhan percayakan saudara punya banyak hal, itu kepercayaan, tapi hatimu jangan terikat. Makanya kalau berdoa, Tuhan jangan minta materi yang banyak, Tuhan berikan aku makanan cukup yang menjadi bagianku. Supaya kalau aku miskin, supaya kalau aku kaya aku tidak menghina Tuhan. Tetapi jangan buat juga aku miskin. Supaya kalau aku miskin nanti aku mencuri, aku bikin malu nama Tuhan. Biar aku menikmati apa yang menjadi bagianku. Itu cukup. Daripada saudara kaya di dunia semua kamu mau, kamu bisa ikuti, mati masuk neraka. Lebih baik kamu hidup secukupnya hari ini, kamu mengalami Tuhan, menikmati Tuhan. Mati masuk surga. Pilih yang mana? Mengerti maksud saya? Tuhan akan mencukupi kebutuhan saudara. Kalau saudara benar dalam kebenaran. Kalau saudara mau diproses oleh Tuhan, Tuhan akan proses. Tapi kalau saudara tidak mengasihi Tuhan, Tuhan juga tidak peduli dengan saudara. Yang butuh Tuhan adalah kita. Tanpa kita Tuhan bisa hidup. Tuhan sudah bahagia. Dia sudah Allah yang sempurna. Tapi kalau dia berkenan mencari saya dan saudara. Dia berkenan mau menyatakan kasihnya kepada saya dan saudara. Karena dia mau menjadikan hidup kita diberkati. Hidup kita bernilai. Karena dia mau menyatakan kasih. Jangan sia-siakan kesempatan ini. Berkat Allah itu adalah kasih Allah. Penderitaan bukan kutuk. Tapi penderitaan adalah bagian dari kasih Allah. Untuk memproses kita. Sehingga kita layak disebut menjadi anak-anak Allah. Ingat, berkat dan kutuk itu pilihan saudara. Kalau saudara mau diberkati, hiduplah mengasihi Allah. Lakukan kehendak Allah. Dan belajar mengasihi sesamamu. Amin saudara. Yuk baca sama-sama 1, 2, 3. Siapa mengasihi Allah mendatangkan berkat bagi hidupnya. Terkutuklah orang yang tidak mengasihi Allah. Mengasihi Allah artinya hidup dalam kehendak Allah. Amin. Tuhan memberkati, mari kita bangkit berdiri.